Jadi Ibnu Battuta datang ke Samudra Pasai ini bukan sengaja, tapi ketika beliau mengelilingi dunia, beliau sampai di suatu daerah di pesisir pantai. Ketika beliau lihat, ternyata di situ sudah ada kehidupan. Penduduknya itu beragama Islam. Nah, itulah beliau menemukan kerajaan yang namanya kerajaan apa? Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya yang keempat ada Cheng Ho. Dari namanya kira-kira asalnya dari mana? Cina. Nah, Cheng Ho ini nama aslinya itu Masan Bao. Beliau adalah seorang laksamana dari dinasti Ming. Beliau adalah seorang muslim. Jadi di Cina itu banyak dinastinya ya. Mulai dari dinasti Ming, dinasti Qing, dinasti Song, dan banyak dinasti lainnya. Nah, tapi Cheng Ho ini replik. Pernah dengar kata-kata replik? Pernah. Ceplak kan? Ya, benar. Ceplak. Nah, jadi batu nisan ini diceplak, dibuat seperti bentuk asli. Nah, bentuk batu nisan aslinya kan dari marmer ya. Jadi ini dicetak lagi dengan bahan lain persis seperti batu nisan asli. Ini adalah milik orang-orang penting yang ada di Samudra Pasai. Ini tokoh-tokoh penting, tapi mereka bukan sultan dan sultanah ya. Diingat, mereka bukan pemimpin, tapi mereka tokoh penting. Yang pertama di sini ada Siti Rahiman. Di sampingnya ada Sadrul Akabir. Mereka adalah sepasang suami istri yang berasal dari Baghdad. Pada masa itu, mereka hidup di masa kepemerintahan Sultan Zainal Abidin bin Ahmad, ayahnya Malikah Narasih. Sadrul Akabir ini diberikan jabatan sebagai Perdana Menteri. Beliau adalah pemuka Canang celenge ini cara memainkannya dengan menggunakan stick. Nah, jadi aku ya, tapi ini namanya canang celenge. Yang ketiga ada serune kale. Serune kale itu cara memainkannya dengan cara ditiup. Ini mirip dengan seruni, tapi kita menyebutnya serune kale. Ada juga gendang Aceh. Nah, gendang Aceh ini cara memainkannya dengan cara dipukul. Nah, kalau dari Aceh Utara kita punya dua alat musik. Yang pertama ada alat tunjang nih. Nah, ada alat tunjang dan juga rapai pase. Yang paling terkenal rapai pase. Rapai pase ini sudah mendapatkan sertifikat warisan budaya nasional. Nah, alat tunjang ini juga biasa dimainkan selepas panen padi. Jadi
tangan-tangannya itu tangan kita langsung diapit. Nah, ada juga pedit bari. Bari ini artinya unggul. Jadi pedit ini pedit yang paling unggul. Jadi dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Timunaya Ahmad Zani. Saya bersekolah di SD Negeri Syukur. Iya. Saya ingin bertanya, apa gunanya tapak gajah? Apa gunanya pinggang tapak gajah? Bukan apa gunanya tapak gajah ya? Tapak gajah untuk gajah jalan. Oke, makasih. Udah berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Panjat tujuh mata fungsinya buat apa? Nah, panjat tujuh mata itu fungsinya sebagai untuk alat penerang. Dulu kan kita nggak punya listrik. Nah, jadi kita menggunakan panjat. Jadi kalau panjat tujuh mata itu karena tujuh sumbu makanya disebut panjat tujuh mata. Tapi ada juga panjat yang satu mata itu juga bunda ya. Nah, jadi fungsi panjat itu sama, mau tujuh mata, mau dua mata atau satu mata. Itu fungsinya sebagai alat untuk penerang adalah ini software kita ini gantungan kunci. gantungan kunci. Nah, kalau bunda belikan baju, ada yang gendut, ada yang kurus. Nanti yang kurus pakai baju yang gendut karena kan dibeli kan sama semua. Akhirnya bunda memilih biar tasnya yang pakai. Tasnya mau kecil mau besar, tidak masalah gantungan kuncinya. Iya kan? Jadi gantungan kunci ini adalah berbahan akrilik. Kalau kalian bisa dapat di pasar seperti ini, bilang sama bunda beli. Akan bunda beli kalau dapat di pasar. Karena bunda pesannya di Jakarta dan tidak boleh pesan satu dua. Harus 1000 keping baru mau mereka buat. Karena buatannya berbentuk air mata. Tahu kalian maknanya kenapa dibuat berbentuk air mata? Museum ini diperjuangkan dengan susah payah. Oke, mana tepuk tangannya? Yang telah membawa kita umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bunda Ina, ibu-ibu guru semuanya, dan para duta museum semuanya. Kita pada hari ini berterima kasih banyak kepada Bunda Museum, Bunda Ina yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar di museum 1 hari. Anak-anak ibu 1 kali berdapat 1 tahun. Itu minimal bunda, maksimalnya 2 kali, bulan 8 dan bulan 4. Tapi anak-anak tadi enggak setengah yang sudah pergi, yang lain belum pergi. Jadi tahun depan kelas 6 lagi yang pergi semuanya. Ya Nek ya. Nah, kalian udah selesai, udah lulus di SD Negeri 6 Sukun. Terima kasih banyak Ibu mengucapkan kepada duta museum yang telah mengajari anak-anak ibu semuanya dari tidak tahu sudah menjadi tahu. Banyak gak ilmu pada hari ini nak? Banyak sekali. Ibu juga merasa banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari museum pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dapat menjalin hubungan silaturahmi dengan museum kita ke depannya. Setiap tahun
tahun kita mendapat kesempatan untuk belajar di museum. Nah ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum.